tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepala sekolah merupakan jabatan yang tidak bisa diisi oleh sebarang orang tanpa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sudah ada. Untuk pengertian yang keempat, yaitu kepala sekolah adalah komponen pendidikan yang paling berperan. Kenapa dikatakan seperti itu? Jadi, kepala sekolah merupakan komponen pendidikan yang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, kalau kita lihat-lihat, banyak sekali sekolah-sekolah di Indonesia yang kualitas pendidikannya masih tergolong sangat rendah. Kok bisa? Padahal kan ada kepala sekolah. Terus kepala sekolah ngapain aja? Jadi, hal itu dapat disebabkan salah satunya karena kepala sekolah belum bisa dan mampu dalam mengatur, mengelola, bahkan menyelenggarakan sekolah itu sendiri, sehingga kualitas sekolah itu menjadi rendah dan tertinggal dari sekolah-sekolah yang lain. Dengan demikian, keberadaan kepala sekolah itu sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ada juga pengertian kepala sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang berisi kepala sekolah merupakan guru yang diberi tugas untuk memimpin satuan pendidikan yang termasuk dalam satuan pendidikan yaitu TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan masih banyak yang lainnya. Untuk tugas kepala sekolah meliputi manajemen dan kepemimpinan. Untuk tanggung jawabnya meliputi semua aspek yang ada pada sekolah. Dan untuk peran kepala sekolah itu sangatlah penting dalam kemajuan pendidikan. Untuk lebih jelasnya, peran kepala sekolah akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah tentang peran kepala sekolah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian peran terlebih dahulu. Pengertian peran yang pertama yaitu peran seperti karakter dalam film. Maksudnya adalah peran seperti karakter dalam film mengacu pada peran atau posisi yang dimainkan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, manajer memiliki beberapa peran penting yang harus diemban dalam pekerjaannya. Hal ini termasuk peran sebagai pemimpin, pengambil keputusan, komunikator, pengatur sumber daya, dan sebagainya. Yang ketiga, setiap peran membutuhkan keahlian khusus yang berbeda-beda. Misalnya, untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, seseorang harus memiliki keahlian dalam menginspirasi dan memotivasi orang lain. Sementara, untuk menjadi seorang pengambil keputusan yang baik, seseorang harus memiliki kemampuan dalam menganalisis informasi dan mempertimbangkan konsekuensinya dengan cermat. Yang keempat, peran mencerminkan perilaku seseorang dengan situasi tertentu. Ini berarti bahwa bagaimana seseorang berperan dalam kehidupan sehari-hari mereka akan mempengaruhi cara mereka bertindak, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain. Materi selanjutnya adalah peran seorang manajer. Yang pertama ada peran interpersonal. Peran interpersonal adalah bagaimana seorang berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain dalam situasi sosial ataupun pekerjaan. Pada peran interpersonal, yang pertama ada manajer sebagai lambang atau simbol. Hal ini berarti bahwa dalam organisasi, manajer seringkali menjadi representasi dari nilai-nilai, visi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, manajer sebagai pemimpin. Manajer memiliki peran penting dalam mengarahkan dan menginspirasi tim kerja mereka menuju pencapaian tujuan bersama. Mereka bertanggung jawab untuk memberi visi, mengatur strategi, dan memotivasi karyawan untuk bekerja keras demi mencapai kesuksesan. Yang ketiga, sebagai penghubung, manajer berperan sebagai jembatan antara berbagai departemen atau tingkatan dalam organisasi. Mereka bertindak sebagai perantara yang mengkomunikasikan informasi, kebijakan, dan keputusan antar manajemen puncak dengan karyawan.
Yang kedua ada peran informasional. Peran informasional adalah bagaimana seseorang mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi dalam lingkungan kerja atau kehidupan sehari-hari. Peran informasional manajer yang pertama sebagai monitor atau pemantau. Manajer memiliki tugas untuk mengamati dan memantau kinerja dan perkembangan di dalam organisasi. Mereka memperhatikan indikator kunci seperti produktivitas, kualitas, dan efisiensi untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, manajer sebagai pengelola informasi. Manajer bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan di dalam organisasi. Ketiga, sebagai juru bicara, manajer menjadi perwakilan organisasi dalam berbagai kesempatan, baik itu dalam pertemuan internal maupun eksternal. Mereka menyampaikan pesan organisasi, kebijakan, dan tujuan kepada karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Yang selanjutnya ada peran decisional manager. Peran decisional adalah tentang bagaimana seseorang membuat keputusan dan mengelola masalah dalam konteks pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Peran decisional manager yang pertama sebagai entrepreneur. Sebagai entrepreneur, manajer berperan dalam mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang-peluang baru yang dapat menguntungkan organisasi. Yang kedua, penanganan gangguan adalah peran di mana manajer harus mengatasi masalah atau gangguan yang muncul dalam jalannya operasi, jalannya organisasi. Ini bisa berupa masalah teknis, konflik interpersonal, atau kegagalan proses. Ketiga, sebagai pengalokasi sumber daya, manajer memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya organisasi seperti waktu, uang, dan tenaga kerja dengan efisien dan efektif. Yang keempat, sebagai negosiator, manajer harus mampu melakukan negosiasi dengan berbagai pihak, baik itu karyawan, pemasok, pelanggan, atau mitra bisnis lainnya. Materi yang selanjutnya adalah tentang peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah yang pertama, sebagai edukator atau pendidik, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik. Kepala sekolah terlibat dalam merancang kurikulum, mengawasi kualitas pembelajaran, dan memberikan bimbingan kepada guru dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, sebagai manajer, kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan administrasional sekolah, termasuk anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas. Ketiga, sebagai administrator, kepala sekolah mengurus berbagai administrasi sekolah seperti pendaftaran siswa, administrasi keuangan, dan pelaporan kepada otoritas pendidikan. Kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku dalam dunia pendidikan. Yang keempat, sebagai supervisor, kepala sekolah memantau kinerja guru dan staf sekolah untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan tercapai. Yang kelima, sebagai leader atau pemimpin, kepala sekolah memberikan arahan dan inspirasi bagi seluruh komunitas sekolah. Kepala sekolah membentuk budaya sekolah yang inklusif, memotivasi staf dan siswa, serta mengambil keputusan strategis yang mendukung visi dan misi sekolah. Yang keenam, sebagai inovator, kepala sekolah merangsang perubahan positif dan memperkenalkan ide-ide baru untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pendidikan. Kepala sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen dan inovasi dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, sebagai motivator, kepala sekolah memotivasi staf dan siswa untuk mencapai potensi mereka yang terbaik. Kepala sekolah memberikan dukungan emosional, pengakuan atas pencapaian, dan membangun semangat komunitas yang positif. Yang kedelapan, sebagai entrepreneur, kepala sekolah menciptakan kesempatan baru untuk pengembangan sekolah, termasuk perencanaan program baru, penggalangan dana, dan kemitraan dengan pihak eksternal. Yang terakhir, sebagai climate creator atau pencipta iklim, kepala sekolah bertanggung jawab atas atmosfer atau lingkungan sekolah yang positif dan inklusif. Kepala sekolah memastikan bahwa nilai-nilai seperti kerjasama, rasa hormat, dan keadilan ditekankan dalam kehidupan sehari-hari di dalam sekolah.
pertama ada pendidik atau educator, yang kedua ada manager, yang ketiga ada administrator, keempat supervisor, kelima leader, keenam inovator, ketujuh motivator, kedelapan entrepreneur, dan yang terakhir yang kesembilan ada climate creator. Baik, lanjut saja ke materi yang berikutnya, yaitu ada fungsi kepala sekolah. Fungsi kepala sekolah sendiri secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi pengawasan, dan yang ketiga ada fungsi dukungan.